pagi bagi seluruh anak didik kami sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh kita, pendidikan agama Katolik. Sebelum mulai materi pembelajaran jarak jauh kita, alangkah baiknya kegiatan kita ini kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh belajar jarak jauh bersama para anak didik kami. Pada hari ini kami akan mendalami materi Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Semoga kami sebagai perempuan atau laki-laki mensyukuri apa yang ada di dalam diri kami untuk saling melengkapi. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, adapun materi kita pada pagi ini yang berjudul Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yang pertama menjelaskan perbedaan fisik dan psikis antara perempuan atau laki-laki. Yang kedua, menjelaskan pandangan gereja tentang perempuan atau laki-laki seperti yang diinspirasikan dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Yang ketiga, menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Anak-anak ibu sekalian, bahwa manusia diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan persamaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Fisiknya laki-laki yang pertama memiliki jakun, ya. Laki-laki biasanya jakun ini ada di leher. Yang kedua, tumbuh kumis ataupun jenggot dan juga jambang yang ada di pipi. Dan suaranya memberat. Otot terlihat lebih menonjol, ya. Ototnya lebih menonjol, nampak di bagian punggung atau di bagian betis. Badannya kuat dan kekar. Lalu wajahnya juga ganteng. Sedangkan fisik perempuan itu kulitnya lembut dan otot yang tidak menonjol. Lalu yang kedua, suara perempuan lebih nyaring. Dan yang ketiga, perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan perempuan identik dengan wajah yang cantik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan psikis ataupun jiwa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang pertama lebih dominan menggunakan logika. Yang kedua, laki-laki lebih menyukai permainan dan pekerjaan yang menggunakan fisik. Dan yang ketiga, laki-laki suka membangun. Sedangkan perbedaan psikis atau jiwa bagi perempuan, yang pertama dominan menggunakan perasaan ataupun hati, menyukai permainan dan pekerjaan yang melibatkan perasaan. Dan yang ketiga, suka merawat. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang diinspirasikan dalam kitab suci memuat bahwa yang pertama
Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan segambar, serupa, secitra dengannya. Berarti kita sama. Yang kedua, manusia menjadi rekan kerja Allah untuk merawat segala ciptaannya sehingga manusia diberi kuasa atasnya. Nah, terinspirasi dari kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai 25, yang pertama bahwa Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Ini terdapat dalam ayat 18. Yang kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat ataupun kedudukan yang sepadan, sama. Yang ketiga, perbedaan yang ada sebagai sarana untuk saling melengkapi. Anak-anak ibu sekalian, demikian pembelajaran kita pagi ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, semoga pembelajaran kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.